Pertanyaan dari seorang ikhwan. Bagaimana sikap saya jika saya ingin menikah dengan seorang akhwat, namun tidak disetujui oleh dua belah pihak keluarga tanpa alasan syar'i? Saya sangat ingin menikahi awat ini Ustadz, karena saya sudah hampir 7 tahun kenal dengan dia dan ingin menikah dengan akhwat ini Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz. Saya tidak tahu ini apa sebabnya ya. Tapi kalau saya pribadi setiap ada masalah, maka saya coba mencari tahu dulu sebabnya. Apa sebabnya? Sekarang kedua belah pihak tidak setuju, maksudnya keluarga. Apa sebabnya nih? Kan pernikahan baik gitu kan? Harusnya disetujui. Kira-kira apa sebabnya? Kalau alasan mereka bukan alasan syar'i, kita sama-sama sudah taklim, kita sudah dekat dengan Allah SWT, sudah dua-duanya mudah-mudahan dianggap soleh dan salihah, kemudian keluarga tidak setuju begitu saja, maka ini perlu betul-betul melakukan pendekatan diri ekstra kepada Allah SWT. Khususkan sholat istikharah, ya, dan tutup pintu interaksi yang bisa membawa pada sesuatu yang haram supaya Allah berkahi, ya, kemudian dengan cara kita berdoa dan istikharah kepada Allah SWT, minta petunjuk. Kalau ini benar, mudahkan. Kalau ini bahaya buat agama saya, maka hindarkan. Dan seperti itu kita minta kepada Allah SWT. Insya Allah Allah lunakkan. Karena itu sangat mudah. Allah bisa membolak-balikkan hati manusia. Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan, saya pernah berselisih pendapat dengan Bilal dalam masalah pembagian ghanimah atau harta rampasan perang Persia. Pada saat itu takluk tangan muslimin dan kaya sekali mujahidin. Jumlahnya sedikit tapi Persia sangat luas. Maka saya berharap untuk tidak semuanya diambil langsung oleh mujahidin. Jadi bisa diajak kerjasama masyarakat setempat. Perkebunannya dan segala macam. Maka kata Umar, saya meminta tolong ya, agar pendapat saya diterima oleh Bilal melalui doa saya di sholat malam. Dan setelah saya berdoa, Allah pun memudahkan Bilal menerima pendapat saya. Jadi memang kita dengan doa. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tulus agar Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan. Tidak ada solusi lain, ya, karena hanya seperti itu saja cara yang terbaik. Kecuali mau ditambah yang istilah masalah-masalah duniawi dengan cara dibuka lagi komunikasi, ditanya lagi apa sebabnya, gunakan orang ketiga mungkin bisa. Tapi dahulukan doa terlebih dahulu. Ya. Pertanyaan berikutnya Ustadz dari seorang akhwat. Apa hukumnya jika seorang ayah tidak menafkahi seorang anak perempuannya dengan alasan belum memiliki pendapatan yang tetap dan ayahnya jauh dari anak perempuannya, dalam tanda kutip di sini tidak tinggal dalam satu kota Ustaz? Kalau betul keadaannya dia tidak mampu, artinya tidak mampu ini dia sendiri hanya makan pas-pasan, gugur kewajiban dia. Dan dia sudah berusaha ya. Baik itu untuk istri, baik itu untuk anak, baik itu sama. Misalnya ada seseorang, dia coba melamar sana sini kerjaan, dia tidak bisa dapat. Belum ditakdirkan dia bisa mendapatkan pekerjaan. Ya, dia cuma bisa makan untuk dia secukupnya. Tidak ada kewajiban dia memberikan nafkah. Tapi ini dia harus bertakwa kepada Allah. Di saat dia punya kemampuan, dia harus memberikan nafkah tersebut. Semampu dia. Karena kata Nabi SAW, kafarin mari ithman ayyudayya may yaqutu. Sungguh sangat berat siksaan bagi orang yang membengkalaikan apa yang telah diwajibkan bagi dia untuk nafkahi atau dia nafkahi. Dan ini penting untuk digarisbawahi ya. Jadi sekali lagi kalau dia punya kemampuan dia harus biayai walaupun semampu dia. Dia tidak mampu maka gugur sampai dia mampu. Kapan dia mampu sudah harus dia memberikan nafkah. Apalagi anak perempuan itu nafkahnya luar biasa itu. Ya, pahalanya sangat besar. Bersabar dalam mendidik dan membesarkan anak perempuan dan menafkahi ini ada jaminan surga dari Nabi SAW. Ya. Ini pertanyaan dari seorang ikhwan. Ustadz, istri saya meninggal beberapa hari yang lalu. Saya sangat mencintainya, setiap sholat saya selalu menangis mengingatnya. Apakah tangisan saya akan mengganggu dia di sana Ustadz? Setahu saya tidak. Kecuali dia niyaha. Niyaha itu kayak orang yang menyesali kenapa dia meninggal, pukul-pukul badan, robek baju, ya. Nah itu tidak boleh. Tapi kalau hanya sekedar sedih biasa saja meneteskan air mata, itu terjadi pada Nabi SAW pada saat meninggal anaknya Ibrahim. Karena kata Nabi SAW sambil tetesin air mata, wahai Ibrahim kami sedih berpisah denganmu. Tapi lisan kami tidak akan mengucapkan kecuali apa yang Tuhan kami ridhoi. Ya, jadi boleh saja. Tapi saran saya, tidak boleh orang berlarut-larut dalam kesedihan.
Seorang mukmin dan mukminah harus yakin kematian itu justru awal segalanya bagi seorang muslim. Awal segalanya. Kalau orang kafir, akhir segalanya. Kenapa? Karena kematian itu adalah sebuah pintu membawa kita kepada kehidupan kita yang sebenarnya. Kehidupan abadi itu justru di akhirat. Dan selama kita suami istri tidak bercerai di dunia, kita akan bersama di sana. Bahkan siapapun yang sudah meninggal sebelum kita akan bertemu. Kata Nabi SAW, tidak ada orang yang meninggal bayi baru lahir atau yang sudah sangat tua kecuali akan dibangkitkan umur 33 tahun nanti. Akan bertemu. Yang penting tiketnya sama, iman dan amal saleh. Maka tidak usah berlarut-larut dalam kesedihan. Ya, walaupun boleh bersedih, bukan tidak boleh. Nabi SAW waktu meninggal Khadijah sedih. Ya kan? Sampai dikenal dengan Amul Huzun, tahun kesedihan. Tapi tidak berlarut lama. Nabi SAW lalu menikah dengan Sauda binti Zam'ah, kemudian baru menikah juga dengan Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhu majma'in. Jadi tidak usah berlarut-larut, insya Allah terus didoakan, siapapun yang kita cintai sudah meninggal, kita doakan, bersedekah untuk dia, kalau ada kesempatan haji dan umrah, tapi kita harus melanjutkan estafet kehidupan kita ini. Ya, dengan cara kita terus beramal saleh dan bisa membangun rumah tangga lagi dengan wanita yang lain insya Allah. Pertanyaan dari seorang ikhwan, Ustaz. Ana insya Allah terjaga dari dosa-dosa besar seperti membunuh, mencuri, khamar, riba, dan lain-lain. Itu sangat jauh dari ana insya Allah. Tapi yang jadi masalah, ini perempuan Ustaz. Banyak akhwat yang menggoda ana. Kalau ana ceritain godaan-godaannya mungkin kita bisa istighfar. Apa ada tips Ustadz supaya kita bisa menahan godaan-godaan tersebut Ustadz? Ini sudah hampir tergoda saya. Ya ditutup komunikasinya. Selama antum membuka pintu komunikasi, ya akan terbuka semuanya itu. Kalau dia adalah wanita yang tidak baik, pasti akan penuh dengan godaan. Targetnya memang adalah berzina, gitu kan? Kalau dia wanita baik, maka juga bisa saja dia tergoda oleh syaitan untuk menggoda kita. Bisa saja terjadi. Karena syaitan suka menunggangi manusia ya. Tadi baru siang saya bahas sebuah hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang adanya penyampaian Hudzaifah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kami setiap kali makan bersama Nabi SAW sebagai adab dan tata krama, kami tidak pernah mendahulukan tangan kami ke makanan sampai Nabi menjamai terlebih dahulu. Sebagai adab. Kalau Nabi sudah jama baru kemudian kami jama. Satu waktu kami ada dalam satu majlis hidangan makanan dan kami menunggu Nabi SAW memulainya. Tiba-tiba ada seorang anak perempuan kecil datang dan langsung mau memegang makanan. Lalu Nabi SAW tahan tangannya. Kemudian tidak lama setelah Nabi SAW tahan tangannya, ada satu laki-laki Badui, Arabi dalam bahasa Arab dari padang pasir, dia datang juga mau menjamah makanan itu. Nabi SAW tahan juga tangannya. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, sesungguhnya tadi yang mendorong anak perempuan ini untuk menjamah makanan ini, ya, dan juga orang Badui ini adalah syaitan. Dan perlu kalian tahu demi zat yang jiwaku dalam genggaman saya, demi Allah, sesungguhnya pada saat saya menahan tangan keduanya, tangan syaitan sedang ada di tangan mereka. Supaya mengambil makanan itu dan mereka lupa baca bismillah, makanannya diambil oleh syaitannya. Jadi syaitan itu terlibat, gitu kan? Terlibat dalam pandangan mata yang kita lihat, telinga yang kita dengar, tangan kita jamah. Kita harus hati-hati sekali. Dia bisa terlibat. Jadi kadang-kadang kita nggak menggoda, tapi kita digoda. Itu terjadi. Ya. Kalau kita bisa menahan iman, oleh karena itu kita coba tutup pintu-pintu. Saya pernah kasih solusi terbaik dalam masalah ini. Kita ibaratkan kalau ada godaan nih, ya. Ibarat kita sedang berada di satu rumah, rumah itu jebol temboknya. Dan kita berada di malam hari, udaranya dingin, hujan lagi. Bagaimana caranya supaya kita aman? Maka ada beberapa opsi. Opsi yang pertama, kita pakai selimut saja. Pakai selimut, udah.
Kita merasa dinginnya berkurang, mungkin kalau ada nyamuk juga berkurang karena ada selimut yang kita pakai. Ya. Tetapi permasalahannya di saat kita sudah nyenyak tidur ya, atau terlalaikan, bisa saja selimut itu terbuka dan kita kena udara dingin dan digigit oleh nyamuk. Ya. Ini opsi yang pertama. Nah ini ibaratnya orang yang cuma, ya udah nggak apa-apa deh, tetap komunikasi, tapi ya nanti saya tahan diri. Nah seperti itu. Tapi satu waktu dia bisa terjerumus. Atau opsi yang kedua yang paling kuat ini, yang paling bagus. Udah, tembok itu, buat tembok di dinding yang jebol itu, pasang batu bata, semen, tutup. Selesai. Kalau itu ditutup, sumbernya ditutup, maka biar kita tidur tidak pakai selimut, aman saja. Permasalahannya kita masih selalu buka sumbernya. Tutup sumbernya itu. Dan tidak ada ruginya kalau kita tutup sumber itu. Kalau ada yang mengajak kita bermaksiat, kita bisa bahasakan. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan, lebih baik kita lakukan nanti pada saat sudah halal. Ya kan? Kita menikah misalnya. Ajak saja seperti poin itu. Daripada harus melakukan dalam hal yang haram. Gitu kan? Atau kalau kita tahu diri kita tidak bisa menahan, kita tutup saja. Diblokir misalnya. Udah tidak ada komunikasi. Maka itu insya Allah akan jauh lebih aman. Ya, ini poinnya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Dari seorang akhwat ibu rumah tangga. Ustadz, apa yang harus saya lakukan karena suami saya sudah tidak mencintai saya lagi atas banyaknya kesalahan yang saya lakukan. Bagaimana saya harus bersikap, mohon nasihatnya Ustadz. Yang pertama taubat kepada Allah SWT dulu. Karena memang sumber masalah kita itu adalah dosa, kan gitu. Bahasa tadi ibu ini banyak kesalahan berarti dia banyak melakukan perbuatan dosa gitu kan. Itu yang saya tangkap. Maka bersihkan dulu dosa itu. Kalau kita sudah perbaikin dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebesar apapun dosa itu. Kita sudah taubat nasuha. Betul-betul menyesali dan janji sama Allah tidak akan mengulanginya. Kita akan aman nanti. Allah akan punya cara memperbaiki hubungan kita dengan makhluk di sekitar kita. Termasuk sama suami, termasuk sama istri. Bersihkan dulu. Jadi kalau teman-teman menghadapi masalah sama siapapun. Mau pasangan hidup, mau anak, mau teman-teman lingkungan kita. Maka yang paling pertama introspeksi diri hubungan kita sama Sang Pencipta Allah. Kalau hubungan kita sama Allah itu tidak baik, maka pasti ini jadi kacau semuanya. Kita coba perbaiki bagaimanapun tidak akan ada gunanya. Tapi kalau kita langsung kembali ke sumber ini, ya Allah maafkanlah hamba-Mu ini karena buat salah. Aku bertobat kepadamu ya Allah, maafkanlah, bersihkanlah, mudahkanlah. Ya, aku bisa beramal saleh setelahnya misalnya. Kita bertobat nasuha, insya Allah itu akan menjadi pintu utama terbukanya pintu kebaikan. Itu yang pertama. Coba terapkan ini dan lihat hasilnya beberapa hari ke depan. Mulai malam ini si penanya ini saya harapkan taubat nasuha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mau disempurnakan dengan wudu, sholat taubat juga bagus. Sebagaimana kata Nabi SAW, tidak ada seorang hamba yang melakukan dosa, kemudian dia bersuci atau wudu, kemudian dia sholat 2 rakaat, lalu dia beristighfar, kecuali Allah akan bersihkan dosa-dosanya. Juga dalam hadis yang lain, siapa yang membaca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ada sifat Allah al-hayyul qayyum, maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Ini kan? Jadi ini termasuk zikir yang luar biasa gitu ya. Kalau nggak salah dari riwayat lain akan diampuni dosanya walaupun dia lari dari medan perang. Maka kita baca perbanyak ini. Kemudian yang kedua, dengan tulus dari hati datang dan minta keridhaan suami. Datang, ngobrol baik-baik, pegang tangannya, sampaikan penyesalan saya benar-benar salah. Saya melakukan perbuatan ini. Izinkan saya untuk menjadi istri soleha. Saya berjanji dengan Allah, saya berjanji juga dengan di hadapan kamu sekarang saya akan berubah. Tolong bantu dan berikan kesempatan kepada saya. Insya Allah dengan tulus kita berdoa dan kita coba minta keridhaan dia, maka sudah memperbaiki hubungan sama Allah. Kita niat memperbaiki hubungan sama orang yang sedang kita punya masalah atau memiliki masalah dengannya, maka insya Allah akan baik. Tinggal ke depannya betul-betul menunjukkan kebaikan itu sendiri. Jadi mulai menata tutur kata yang diucapkan pada suami dengan santun, memberikan pelayanan yang terbaik, ya. Karena cinta itu kan bisa muncul dengan pelayanan, royalitas dan loyalitas muncul dan bisa hilang justru karena hilangnya kepedulian. Maka coba kita tunjukkan kepedulian yang sebenarnya. Memasakkan masakan yang dia suka, pakai pakaian yang dia suka, melayani biologis yang dia suka. Insya Allah pelan-pelan akan bisa lunak dengan sendirinya. Itu yang kami ketahui. Jadi jangan putus asa dengan
atau dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semua bisa diperbaiki. Apalagi sekarang masih status istri, belum diceraikan, itu masih banyak sekali pintu untuk bisa memperbaiki. Salah satu hikmah di antara pendapat ulama yang mengatakan dalam tolak raj'i, cerai yang bisa kumpul kembali, kan Allah mengatakan at-talaqu marratan, cerai itu 2 kali. Sekali suami ucapkan saya ceraikan kamu misalnya, maka mulai dari ucapan itu sampai 3 kali masa suci ke depan, masa iddah namanya. Ya, kalau mereka baikan di sini, saling memaafkan, saling terjadi interaksi biologis, maka mereka jadi suami istri. Ya, sah tanpa harus akad nikah. Kalau lewat dari itu, masa iddah baru kemudian harus melalui proses nikah yang awal lagi, gitu kan? Tapi di masa iddah ini, kalau sang istri yang berbuat salah, anjuran para ulama agar tidak keluar dari rumah suaminya. Kenapa? Dia harus terus cari keridoannya. Dia terus menunjukkan yang terbaik, dia melayani dengan baik sampai suaminya ridho 3 kali masa suci itu. Berarti kan di masa ini memang dalam hukum syariat kita ada masa di mana bisa melunakkan hati suami. Harusnya difahami itu. Ya. Pertanyaan berikutnya Ustaz, pertanyaan dari seorang akhwat. Ustadz, ana adalah seorang yang taat beribadah, tapi masih sesekali berbuat maksiat. Di benak ana, jika kita melaksanakan sholat sunnah fajar, bisa mendapat sesuatu yang lebih baik dari dunia dan isinya. Apalagi saya mengerjakan ibadah-ibadah wajib yang lainnya. Jadi saya berpikir ketika saya bermaksiat sesekali tidak ada masalah, karena ibadah yang saya lakukan yang lain akan menutupi maksiat tersebut. Saya ingin sekali menghapus pikiran-pikiran seperti itu Ustadz, tapi sangat sulit karena saya jadi suka membanding-bandingkan ibadah yang saya lakukan dengan kemaksiatan yang saya lakukan. Mohon sarannya Ustadz. Iya. Pertanyaan masalah tazkiyatun nafs ini ya, masalah pensucian hati seseorang. Sangat bagus. Jadi begini, kalau ada opsi antara mengerjakan kebaikan yang jelas ada pahalanya, dengan mengerjakan dosa yang bisa mendatangkan hukuman, mana yang kita dahulukan? Kerjakan kebaikan. Atau contoh duniawianya dulu. Kalau ada satu pekerjaan mendatangkan keuntungan, dengan satu pelanggaran bisa mendatangkan kerugian. Yang mana kita? Atau investasi menguntungkan, ini malah merugikan. Kita pasti akan pilih yang menguntungkan kan? Nah, jawab dalam diri kita sendiri dan tanamkan sebagai sebuah pondasi. Daripada saya buat dosa di saat yang tadi kita anggap remeh itu, anggap apa deh saya buat dosa di saat ini. Misalnya 1 jam kita buat dosa. Kenapa kita nggak ganti aja dengan 1 jam berbuat kebaikan? Bagaimana caranya? Harus dipaksakan. Kan sabar dalam Islam ada 3 kan? Sabar dalam mengerjakan ketaatan. Duduk di majelis ilmu seperti ini butuh kesabaran. Saya duduk sini ngobrol 1 jam, teman-teman duduk mendengarkan, itu butuh kesabaran. Ya, kita bangun sholat malam lagi ngantuk, kita bersedekah sementara kita butuh kesabaran. Yang kedua ini sabar dalam meninggalkan dosa. Kita semua punya peluang berbuat dosa. Siapa yang tidak punya peluang untuk itu? Untuk zina, untuk bohong, untuk menipu, untuk membunuh. Tapi pada saat peluangnya datang sabar, itu puncak pahalanya di situ. Tolak gitu, jangan lakukan. Baru kemudian sabar atas ujian harian. Nah begitu. Jadi daripada kita mengerjakan dosa itu lebih baik kita kerjakan ketaatan. Dan selalu tanya begini teman-teman sekalian. Kalau saya tidak lakukan kenapa? Gak ada apa-apa. Kalau misalnya ada penawaran zina. Dulu kita tidak berzina. Kenapa? Mata kita buta. Kuping kita jadi tuli. Tangan kita putus. Enggak kan? Cuma gejolak dalam hati. Jadi lawan saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca beberapa ayat Al-Quran. Berdoa kepada Allah. Tidur. Bawa tidur. Udah besok pagi bangun sudah tidak ada masalah. Biasanya begitu. Bahkan kata Nabi SAW. Siapa yang menurunkan pandangannya dari yang haram di saat itu. Dia gejolaknya hatinya ingin lihat. Tapi dia turunkan pandangannya. Allah akan tanamkan kenikmatan iman untuknya sampai hari kiamat. Bukan cuma semasa hidup. Dia akan rasakan terus mampunya sampai hari kiamat kata Nabi SAW. Jadi walaupun dia meninggal. Dia merasakan manfaat turunkan pandangan dari yang haram itu. Satu kali. Jadi mau tonton, mau ketemu, mau tatapan. Itu ditahan. Gejolaknya ada. Tapi ditahan. Nabi Yusuf alaihissalam sudah menahan. Allah berikan kekerajaan setelah itu. Gitu kan? Allah berikan janji-janji yang besar setelah itu. Jadi memang pondasi itu yang harus ditanamkan dulu. Daripada saya kerjakan dosa, lebih baik saya kerjakan ketaatan. Terus yang kedua, kalau saya tidak kerjakan dosa, kenapa?
nggak ada masalah sebenarnya, gitu kan? Dan ini jelas bisikan syaitan supaya kita menganggap remeh. Kita akhirnya menganggap, oh saya sudah banyak buat kebaikan kok, tidak apa-apa saya buat dosa ini. Bagaimana kalau pas buat dosa terus meninggal? Kan jadi su'ul khatimah. Untuk apa? Ya. Orang yang meninggal teman-teman sekalian berharap kembali ke dunia, sujud sekali baru meninggal lagi. Kan pernah saya kasih contoh. Kalau detik ini ada orang di antara kita tiba-tiba melihat malaikat maut. Kemudian malaikat maut itu dia lihat, yang lain tidak lihat. Dan malaikat maut mengatakan 5 menit dari sekarang ruhmu akan saya cabut. Apa yang dia kerjakan pada saat itu? Dia masih mau lagi berzina, dia masih mau lagi cari makanan kesukaannya, dia masih mau kumpul sama temannya. Mungkin dia lupakan semua orang yang di sekitarnya. Karena dia melihat malaikat maut yang lain tidak lihat. Bagi dia sekarang 5 menit lagi saya akan mati. Saya yakin dia akan melakukan perbuatan yang terbaik. Apakah itu sholat misalnya, atau dia baca beberapa ayat Al-Quran, atau dia bertobat dari dosanya. Sebenarnya kita tidak harus tunggu malaikat maut itu datang dan kita lihat, karena setiap saat dia bisa datang. Maka harus kita sadar, dan kalau kita tidak sadar ini, sadari dan tanamkan dalam diri kita seperti teman-teman, kita akan selalu muncul was-was kayak tadi. Oh toh saya selalu hadir majelis ilmu kok nggak apa-apa saya buat dosa begini, nggak bisa. Semua dosa ada konsekuensi hukuman. Berarti kita siap untuk dihukum, ya. Satu sisi yang lain, apa jaminannya sholat tadi sunnatul fajar itu berimbang dengan dosa yang antum lakukan? Kalau pernah dengar hadis ini hadis sahih, disebutkan oleh Al-Mundhiri dalam kitab Targhib Tarhib beliau dan disahihkan oleh Syekh Albani, masuk dalam kitab bab sedekah sebenarnya. Tapi ini berhubungan dengan tentang kisah orang sebelum kita. Dia sangat baik, 60 tahun ibadah. Tidak pernah buat dosa 60 tahun. Di tahun ke-61 ya, datang ujian kepada dia. Datang seorang wanita pelacur, punya trik-trik dalam menggoda, juga dia punya kelebihan fisik dan paras wajah, lalu kemudian mengajak atau menggoda laki-laki ini. Terjadilah perzinahan selama 6 hari. Pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala permalukan dia. Ketahuan, dibenci oleh masyarakat sekitar, dia pun pergi. Pada saat dia pergi, dia meninggalkan tempat itu, ya, dia menemukan dia kelaparan selama 3 hari nggak makan. Terus ditemukan di sebelah kiri kanannya ada orang juga yang kelaparan. Lalu dia dapat sepotong roti, karena dia lihat orang sebelah kiri kanannya belum makan, dibagi 2 ada roti tersebut. Lalu dia meninggal dunia. Wafat dia pada saat itu. Nah waktu dia wafat kata Nabi SAW, ditimbanglah amal dia yang 60 tahun ibadah, ya, dengan 6 hari zina. 6 hari zina lebih berat daripada 60 tahun ibadah. Ibadah ini masuk dalamnya sholat, masuk dalamnya ibadah-ibadah semuanya. Dikalahkan dengan 6 hari zina. Coba bayangkan. 6 hari kalah 60 tahun itu bagaimana ceritanya? Nah itu seperti itu. Kita tidak pernah tahu kan kadar dosa itu. Kalau penanya ini dan kita semua tahu misalnya, oh Allah kasih kita gitu loh, keterangan. Zina itu angkanya 90 misal. Curi itu angkanya 100. Riba itu angkanya 120 gitu misalnya. Sholat itu 1000. Kisah lah, ada angka begini, oke saja. Karena kan kita sudah langsung bisa tahu kan, barter nih. Oh saya sholat 1000, ini dosa cuma 100. Gampang, gak masalah. Kan gitu. Masalahnya kita tidak tahu. Masalahnya kita, dan hadis tadi yang baru saya sebutkan, hadis sahih, menggambarkan beratnya dosa itu. Karena 6 hari zina ngalahin 60 tahun ibadah itu luar biasa. Kan gitu. Jadi jangan anggap remeh. Ya. Bahkan kadang-kadang amal saleh juga terbalik. Bisa mengalahkan banyaknya dosa. Seperti orang taubat di akhir hidupnya. Sekian tahun buat dosa. Dia taubat lalu Allah bersihkan dosanya. Kemudian masuk surga. Bisa saja. Tapi ada poin penting di sini. Mungkin saya tutup pertanyaannya dengan ini ya. Teman-teman sekalian, amal soleh itu yang akan menambah iman kita, memang tujuannya dipelajari dan diterapkan. Nah, sebaliknya dosa dan pelanggaran maksiat ini dipelajari untuk dijauhi, nggak usah dicoba, nggak usah coba. Dan antum tidak rugi kalau tidak coba. Babi haram, nggak usah bilang, oh babi haram, tapi mungkin saya mau coba, siapa tahu dagingnya memang enak, bisa. Nggak usah, untuk apa? Oh khamr, coba saya mau coba dulu. Ini saya mau coba dulu, nggak usah coba dulu. Karena memang itu buruk dan itu sebagai bentuk ujian. Kecuali Allah membebankan kita, misalnya kita punya syahwat,
Tapi Allah larang, tidak boleh interaksi sama lawan jenis. Nggak ada pernikahan. Ya wajar orang terjerumus. Allah kasih kita potensi tubuh kita butuh protein hewani misalnya. Tapi Allah larang semua daging, tidak boleh kita makan. Bukan cuma babi misalnya. Nah, itu wajar orang itu. Oh, ini tidak. Iya kan? Udah, tetap aja dalam istiqomah. Dan ingat memang teman-teman, antum mulai istiqomah seperti ini, itu kalau dulu sebelum antum ikut pengajian, yang goda antum itu setannya yang kerucu-kerucu itu. Ya. Yang belum ada ijazah SD-nya. Nah. Kalau antum sudah mulai ikut taklim, nah ini yang tidak bisa itu yang goda, tidak bisa, tidak mempan, harus yang selevel sama antum. Itu ustadz atau kiai, oh yang goda kelasnya beda lagi. Yang begitu. Iblis itu pintar, dia goda. Para nabi-nabi yang goda langsung iblis. Gitu kan? Bahkan para sahabat ada yang digoda oleh iblis juga. Gitu kan? Yang mencuri makanan Abu Hurairah, itu kan dikatakan syaitan. Bisa saya bagian daripada iblis itu. Yang mencuri di Baitul Mal, gitu kan, di malam hari. Lalu Nabi SAW mengatakan, bagaimana tamumu tadi malam, hai Abu Hurairah? Dia mengatakan, ya Rasulullah, dia punya anak banyak, maka saya maafkan. Kata Nabi, dia bohong, dia akan kembali. Dan setelah 3 hari baru Nabi mengatakan, itu syaitan yang menjelma. Gitu kan? Jadi memang kalau kita harus tahu, makin tinggi level iman kita, makin bertambah ilmu, itu pasti yang goda kita juga makin kuat. Maka kita harus terus konsisten. Yang penting teman-teman begini, cara menyelamatkan diri dari syaitan 2, sederhana. Setiap ada bisikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu yang kedua, terus jalankan amal soleh itu. Yang jadi masalah ini kalau kita tidak mengerjakan amal soleh. Karena orang kalau saya selalu rasionalkan di pengajian itu, kita sama syaitan ini ibarat seperti di garis star. Kalau kita masih di situ aja, syaitan ini sebagai rival kita, dia bisa mengatakan, kau nggak bisa, kau akan kalah. Dia jatuhkan kita secara jiwa. Nah kita jadi down di situ ya, kita jadi tidak semangat lagi untuk ibadah segala. Tapi kalau kita sudah mulai, walaupun kita tidak usah lari, berjalan aja. Maka syaitan untuk menggoda kita, dia juga harus berjalan. Minimal kecepatannya seperti kita. Kalau kita berlari, dia juga harus lari. Dan kalau kita berlari ini, di mana majelis ilmu hadir, setiap azan sholat, ada orang miskin sedekah. Yang didengar selalu ceramah, itu seperti orang yang lari itu. Di sini syaitan kerepotan. Karena walaupun dia bisikin kita, tidak semua bisikan dia bisa kena. Karena orang lari itu nggak bisa semuanya didengar kan. Nah seperti itu. Orang yang banyak kena jeratan syaitan ini orang yang malas. Kapan antum terjun dalam maksiat? Kalau lagi banyak waktu lowong kan? Duduk di rumah sendirian. Nggak dengar pengajian nggak apa. Pegang remote handphone, TV atau sedang buka YouTube. Udah. Nggak mau dengar ceramah ya maksiat. Akan begitu. Tapi kalau kita sibuk, yang nama saleh maksiat akan ditinggalkan dengan sendirinya. Iya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini dari seorang akhwat. Apa kriteria laki-laki jika ingin poligami? Apakah hanya cukup punya ilmu saja? Namun penunjang yang lain seperti kemampuan menafkahi masih sering kekurangan. Tolong bilangi suami saya Ustadz. Karena suami saya dikit-dikit kasih kode mau poligami. Padahal kebutuhan rumah saja masih banyak kurangnya. Makan masih seadanya. Dan kalau saya minta skincare aja masih keberatan. Padahal cantiknya juga untuk dia. Mohon nasihatnya Ustaz. Punya satu orang istri, Allah bebankan kepada setiap suami memberikan nafkah, gitu kan? Jadi dia dari rumah ayahnya, tadi ayahnya yang beri makan, beri minum, beri pakaian, beri tempat tinggal, apa kebutuhan dia sebagai anak perempuan selalu dipenuhi. Sekarang pindah ke rumah kita untuk memenuhi kebutuhan kita, biologis, makanan, rawat rumah, hamil, dibesarin anak-anak, maka kita diwajibkan untuk memberikan kepada dia nafkah. Dan dalam Islam dijadikan nafkah yang diberikan kepada istri dan anak ini paling besar pahalanya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, dinar yang kau infakkan untuk fakir miskin, pembebasan budak, ya jihad di jalan Allah pun yang kita keluarkan untuk sedekah. Kalau ada perang di Palestina kita kasih uang, tetap ya kata Nabi SAW, dan dinar yang kau berikan untuk keluargamu, istri anakmu jauh lebih besar pahalanya. Tidak usah jauh-jauh cari tempat infak nih. Itu istri tempat infak. Itu poin. Jadi kalau
ini saja satu orang kita disuruh seperti ini, kalau kita mau membuka pintu poligami berarti akan ada wanita lain sama lagi persis. Dan Islam menyuruh adil. Dikasih ini sekian, ini juga harus sekian. Kata Nabi SAW, siapa yang dikaruniai 2 orang istri dan dia cenderung pada salah satunya. Tidak adil dalam masalah, terutama nafkah ini, pemberian harta, maka dia akan datang dalam kondisi setengah badannya miring pada hari kiamat. Ini maksudnya dalam bentuk siksaan, hinaan buat dia. Oleh karena itu teman-teman sekalian, orang yang mau berpoligami dia harus tahu ilmunya. Dan juga dia harus punya ekstra banyak hal. Ekstra waktu, ekstra harta, ekstra kekuatan, memang semua ekstra. Ekstra waktu maksudnya begini. Sekarang antum kalau punya 1 orang istri, teman-teman yang belum poligami misalnya, dia pulang ke rumah, di malam ini dia cukup letih misalnya, dia mengatakan, saya letih, saya mau tidur. Istrinya juga tidak terbebani, karena toh dia besok bisa biologis lagi, kan gitu. Tapi kalau poligami nggak bisa. Antum biar letih, malam ini malamnya istri baru. Dan dia punya hak. Harus punya ekstra. Ekstra waktu biar ngantuk ya begadang kalau diajak ngomong. Diajak biologis harus bisa layani. Kalau enggak kita berdosa karena ini haknya. Gitu kan? Sekarang ini kita berikan nafkah, ini juga harus sama. Berarti kita sudah harus ukur tuh. Kalau istri pertama dikasih 5 juta rupiah misalnya. Maka kalau saya nikah berarti ini istri kedua 5 juta juga nih. Berarti harus ekstra di sini pendapatan antum tadinya 5 juta jadi 10 juta. Karena sudah 2 orang. Perbedaannya di mana? Perbedaannya nanti di anak. Kalau yang istri pertama punya anak 2, misalnya per anak dikasih 1 juta nafkahnya. Berarti 5 juta dia, 1 juta anaknya. Kalau 2 anak berarti dapat 2 juta, dia dapat 7 juta berarti. 5 juta dia dengan 1 juta anak masing-masing. Istri kedua punya anak 1, dia dapat 2 juta dengan 1 juta rupiah. Nah ini perbedaan dia. Tapi kalau istri harus sama pemberiannya. Itu bisa. Jadi ini butuh ekstra. Ekstra waktu, ekstra tenaga, ekstra harta, ekstra perhatian. Dan juga harus pintar merayu. Ya. Karena dia harus bisa merayu. Istrinya, yang satu ini merasa cemburu, yang satu merasa kurang. Kalau 1 istri gampang. Kalau 2 istri, 3 istri dia harus bisa meletakkan masing-masing pada tempatnya. Terkadang kita capek, jenuh dari satu rumah yang satu dengan pekerjaan datang ke sini. Kita harus bisa berwajah ya tetap ceria karena ini tidak ada dosanya. Yang salah di sini, yang masalah di sini. Kita nggak bisa bawa ke sini. Itu betul-betul butuh kedewasaan yang luar biasa dalam melaksanakan ini. Jadi nggak semudah yang dibayangkan, tapi bukan mustahil tidak bisa, gitu kan? Nah kalau ini jawaban saya tadi. Buat ibu ini saya akan masuk di jawaban yang nomor 2. Ini pertama ya. Yang kedua, kalau akhwat kita ini sering mendengarkan suaminya bilang atau kasih kode mau poligami, biar saja. Biar saja, tidak usah khawatir. Karena hampir 90% laki-laki begitu. Tapi yang melaksanakan itu di bawah 10%. Seluruh dunia ini yang poligami itu sedikit. Jadi dia cuma ngomong. Jadi kalau suaminya ngomong gitu, oh, ketawain saja, senyum, tidak apa-apa. Kan Anda bisa lihat powernya orang ini kuat gak? Kayak tadi, pendapatan uangnya masih belum banyak. Oh, tidak bisa dia melangkah, gitu kan? Misal contoh, itu saja. Sederhana, tidak usah tuh jadi beban, gitu kan? Bilang kalau memang mau poligami, persiapkan dulu diri, bekalkan ilmu, punya pendapatan ini dan pendapatan itu, ya. Itu juga. Kecuali kalau sudah sampai kepada ajang keseriusan, baru berbicara baik-baik. Saya tidak tahu pernah saya ceritakan atau tidak, tapi pernah terjadi seorang akhwat datang, kemudian dia konsultasi suaminya mau menikah. Nangis-nangis. Saya sama teman-teman tim waktu itu kumpul, karena dia sendirian, akhwat ini datang tidak sama suaminya. Saya minta beberapa ikhwah bersama karena dia minta harus ketemu pada saat itu di kantor. Ketemulah kami di tempat yang terbuka, kemudian tanya kenapa? Ini Ustadz, suami saya mau menikah lagi gini-gini. Oke, kenapa Bu? Masalahnya apa? Ya saya tidak bisa terima. Ibu mau konsultasi sama saya? Dia bilang iya. Baik, saya boleh tahu masalahnya apa Ibu? Kenapa Ibu tidak mau poligami? Oh, nanti dia tidak cinta sama saya. Baik, ada lagi nggak Bu? Ada, nanti saya ditinggal. Ada lagi nggak Bu? Ada, nanti dia curang. Tidak adil dalam masalah harta. Diam-diam dia kasih istri barunya.
Baik, masih ada yang lain? Sudah nggak ada. Terus saya bilang gini, Bu, ibu bisa nggak datangkan suaminya ibu ketemu sama saya? Ibu suruh ketemu saya. Sekarang saya mau ketemu sama suaminya. Karena yang punya jawaban ini suaminya ibu. Bukan saya ini. Iya kan? Karena yang jawab ini kan, oh saya tidak cinta, atau sama yang kedua nanti, sama hanya istri pertama. Misal contoh, tidak berubah, tidak curang. Ini kan bukan hukum agama ini. Ini masalah dia. Oh bisa Ustaz, baik. Tapi saya mau tanya dulu. Sebelum suami ibu datang, kalau seandainya suami ibu jawab begini, enggak kok saya tidak akan lebih cinta kepada yang kedua, yang pertama. Masa sudah 10 tahun nikah terus saya lebih cinta yang baru. Misal, oh saya tidak akan berubah. Saya transparan dari sisi nafkah. Bagaimana Bu? Oh kalau begitu enggak apa-apa Ustaz. Itu jawaban ibu itu. Berarti sebenarnya kan permasalahannya bagi setiap laki-laki yang mau poligami ini, antum harus menghilangkan syubhat istri antum dulu. Iya, permasalahannya dia apa? Apa yang dia khawatirkan? Karena pada saat itu, suami beliau datang, saya tanyakan depannya ibu itu. Bapak katanya mau nikah poligami, iya. Begini, segini. Ini syubhatnya suami istri bapak begini. Dijawab semua, subhanallah jawabannya persis seperti saya tadi. Enggak, saya tidak berubah, saya akan transparan, saya akan. Bagaimana Bu? Oh kalau begitu enggak apa-apa. Oke, saya masih kasih ibu opsi lain. Saya bilang sama istrinya, ibu ya, dan saya minta juga sama bapak, karena suaminya ada, saya juga minta agar ibu minta ini tertulis. Boleh, saya tulis, saya fulan, suami ini ya, berjanji tidak akan berubah dengan istri saya sama fulana. Karena memang orang berumah tangga itu apa mau berubah cinta kan tidak usah. Dan memang cinta itu Allah kasih cuma satu. Memang kalau orang poligami pun dia nggak bisa punya cinta banyak gitu kan. Karena makanya Nabi SAW mengatakan waktu saya ditanya cinta siapa, dia bilang Aisyah. Dia nggak bilang semua istrinya. Tapi sayang, rindu itu ada semuanya gitu kan. Maka di sini dia bisa tulis kalau dia tidak berubah, dia cinta misalnya ya, dia tidak akan berubah, dia transparan, udah selesai. Saya bilang ada lagi opsi lain. Ibu boleh istikharah kepada Allah. Sudah selesai? Udah. Bagaimana Bu? Saya tenang kalau oke, saya masih kasih tambahannya. Dan saya harap Bapak setuju. Saya bilang sama suaminya. Bapak mau menikah sama siapa? Ada si fulana. Ibu sudah tahu? Iya, disebut namanya perempuan itu. Baik. Ibu boleh ketemu sama perempuan itu. Bahasakan sama dia. Ini suami saya mau nikah sama kamu sekarang. Dan saya ini terganggu nih. Saya takut nanti suami saya berubah. Gak cinta lagi sama saya. Nanti dia curang dari sisi nafkah. Syubhatnya apa? Bahasakan. Dengarkan jawaban. Karena yang punya jawaban dia. Kalau dia bilang enggak, saya tidak akan mengganggu rumah tangga ini. Saya mau masuk untuk melengkapi saja dan segala macam. Oke, tulis dalam bentuk tulisan. Setelah itu ibu juga istikharahkan. Jadi tenang. Karena syubhatnya terjawab. Tapi kalau antum main kucing-kucingan. Ya, suka perempuan, daripada zina nikah saja. Nanti kalau ketahuan bagaimana? Nanti aja tiba masa, tiba akal gitu kan. Ya ini jadi kayak bom waktu, bisa meledak setiap saat gitu kan. Bisa meledak setiap saat. Jadi perlu juga dipertimbangkan baik-baik ya. Kalau Allah mudahin, berdoa kepada Allah, bekali diri dengan ilmu yang cukup. Istri selalu dirangkul bersama-sama untuk bisa memahami adalah satu perintah agama dan bukan hal yang harus dikhawatirkan. Apa syubhat dia kita jawab ya. Kita berikan apa yang menjadi kendala buat dia, insya Allah akan berjalan dengan baik. Allahu a'lam. Ya. Kita tutup pertanyaan terakhir Ustaz. Oke. Jangan poligami lagi. Enggak Ustaz. Udah tahu semua ya kuncinya. Pertanyaan terakhir Ustaz. Ustaz, apakah saya berdosa apabila saya membalas maki-makian dari mantan pacar suami saya? Dia menyebut saya wanita tak tahu malu, wanita murah, dan membuat saya sakit hati. Karena tersulut emosi, maka saya maki-maki balik. Padahal saya menikah dengan suami saya dengan cara yang baik-baik dan insya Allah tidak menyakiti siapapun. Mohon nasihatnya Ustaz. Orang kalau mencaci maki kita, ya, jangan dilayani karena cacian itu dosa. Bahkan kita pernah jelaskan mencaci maki dosa besar, ya. Apalagi dengan menyebut nama hewan atau kata-kata yang tidak santun itu ya, itu dosa besar, bukan cuma dosa biasa. Jadi kalau dia ucapkan itu tidak usah dibalas. Biarkan dia yang berdosa. Toh juga si penanya ini kan sudah status istri. Orang itu bukan istri. Untuk apa dikhawatirkan? Gitu kan?
Kecuali terjadi antara istri sama istri ini berbeda lagi gitu kan. Mungkin perlu dilihat siapa yang bersalah sehingga diluruskan, ditengahi dan segala macam. Tapi kalau ini bukan istri, untuk apa dihiraukan? Dan semua sumber teman-teman, ini sederhana kan kita sekarang komunikasi via handphone ya. Sederhana, ada orang yang mengganggu hidup antum, blokir, selesai. Kau usah layan, dia pakai nomor baru, blokir lagi. Dia mau pakai berapa? 10 nomor, 10 kali blokir, habis selesai. Dan hiduplah tenang setelah itu. Dia juga akan jenuh nanti. Yang jadi masalah ini kalau kita selalu mau ikutin kebodohan orang. Caci maki, kita caci maki juga. Orang itu melotot, kita melotot juga. Dia jelek, kita jelek kan gitu. Kan jadi tidak baik. Jadi nggak usah dilayani. Ya, anggap ini ada sumber pahala. Dan tidak usah juga komunikasi lagi dengan orang seperti ini. Allahu a'lam. Baik teman-teman sekalian, sudah pukul 20 lewat 17 menit kurang lebih. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua. Dan Allah jadikan sebagai tambahan pahala buat kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kita di surga firdausnya. Kelak nanti di akhirat tanpa hisab. Mari disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.